Hai semua, balik lagi di channel Cerita Seru 45, selamat datang. Di tempat di mana kenyataan dan dunia gaib saling bersinggungan. Di mana cerita-cerita yang kamu pikir cuma dongeng, ternyata pernah benar-benar terjadi. Bersiaplah, karena kamu akan mendengar sebuah kisah yang mungkin akan membuatmu takut untuk menatap ke arah jendela, atau bahkan menoleh ke belakang. Desa Alas Purwo, Banyuwangi dikenal dengan keangkerannya, bukan sekadar cerita orang tua untuk menakut-nakuti anak kecil, melainkan realita yang membayangi kehidupan penduduknya. Bayangan-bayangan hitam berseliweran di antara pepohonan rindang, bisikan-bisikan gaib bergema di setiap hembusan angin malam, dan aroma mistis yang tak terjelaskan selalu menggantung di udara, terutama saat menjelang malam satu suro. Bagi sebagian besar penduduk, malam satu suro adalah malam yang harus dilewati dengan penuh kewaspadaan, bersembunyi di balik dinding rumah, berdoa, dan memohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Namun, bagi Rini, Alas Purwo adalah rumahnya. Ia lahir dan besar di tengah-tengah misteri yang menyelimuti desa tersebut, meskipun sering mendengar cerita-cerita mengerikan dari orang tuanya dan tetangganya. Rini selalu merasa terikat dengan tanah kelahirannya, dengan suasana mistis yang kental dan misterius. Malam satu suro tahun ini terasa berbeda. Udara dingin menusuk tulang, bukan hanya dingin biasa, melainkan dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulang belakang, dingin yang membawa serta hawa ketakutan yang tak terjelaskan. Aroma dupa yang biasanya hanya tercium samar-samar saat upacara adat, kali ini menyeruak lebih kuat dari biasanya, memenuhi setiap sudut desa, membaur dengan aroma tanah basah dan dedaunan yang membusuk. Bau tersebut terasa menusuk hidung, menyengat, dan membuat kepala Rini terasa pening. Rini, yang baru saja kembali dari perantauan di kota besar, merasakan perbedaan yang sangat mencolok. Kota besar dengan hiruk-pikuknya, dengan gemerlap lampu, dan keramaiannya, terasa jauh berbeda dengan suasana mencekam di desanya. Ia merasa seperti kembali ke dunia lain. Dunia yang dipenuhi dengan misteri dan hal-hal yang tak terjelaskan. Sejak kepulangannya, Rini mendengar bisik-bisik tentang pernikahan gaib yang akan terjadi di malam satu suro. Bukan hanya bisik-bisik biasa, melainkan bisik-bisik yang terasa nyata, yang seakan-akan bergema di telinganya, mengusik ketenangannya. Cerita-cerita tentang pernikahan gaib di Alas Purwo sudah menjadi legenda turun-temurun. Konon, di malam satu suro, arwah-arwah gentayangan akan mengadakan pesta pernikahan di tempat-tempat terpencil, dan siapapun yang melihatnya akan mengalami nasib buruk. Rini, yang tumbuh dengan cerita-cerita mistis, awalnya hanya menganggapnya sebagai dongeng pengantar tidur. Namun, setelah mendengar bisik-bisik tersebut, rasa penasarannya mulai menggelitik. "Jangan keluar rumah malam ini, Rini," pesan ibunya dengan wajah pucat pasi, seperti orang yang baru melihat hantu. Matanya berkaca-kaca, tangannya gemetar, dan suaranya bergetar. Ibu Rini, seorang perempuan yang tegar dan selalu tenang, tampak benar-benar ketakutan. Sudah banyak kejadian aneh setiap malam satu suro. Ada yang hilang, ada yang gila, ada yang meninggal secara misterius. Jangan sampai kau menjadi korban selanjutnya. Rasa penasaran Rini lebih besar daripada rasa takutnya. Ia tumbuh dengan cerita-cerita mistis, dengan legenda-legenda yang beredar di desanya. Ia terbiasa dengan suasana mistis yang menyelimuti Alas Purwo. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ada aura ketakutan yang lebih besar, yang membuat bulu kuduknya merinding. Ia mengabaikan peringatan ibunya. Ia ingin membuktikan sendiri kebenaran dari cerita-cerita yang beredar. Dengan hati yang berdebar-debar, ia menyelinap keluar rumah, meninggalkan ibunya yang masih duduk termenung di depan pintu. Wajahnya dipenuhi dengan kekhawatiran. Di bawah rembulan yang bersinar redup, Rini berjalan menuju sumber suara gamelan yang sayup-sayup terdengar. Suara gamelan tersebut terdengar aneh, seperti suara gamelan yang diperdengarkan di dunia lain. Suara yang terasa magis dan menyeramkan. Semakin dekat Rini berjalan, suara gamelan tersebut semakin jelas, semakin keras, dan semakin menghipnotisnya. Langkah kakinya terasa ringan, seolah-olah ada kekuatan gaib yang membimbingnya menuju sumber suara tersebut. Ia berjalan melewati pepohonan rindang, melewati kuburan-kuburan tua yang terbengkalai, melewati tempat-tempat yang selama ini dihindarinya. Suara gamelan membawa Rini ke sebuah lapangan yang biasanya kosong. Lapangan tersebut terletak di tengah hutan, jauh dari pemukiman penduduk. Biasanya, lapangan tersebut sunyi senyap, hanya dihuni oleh beberapa hewan liar. Namun,
Malam ini, lapangan tersebut dipenuhi oleh ratusan makhluk halus yang berpakaian adat Jawa. Mereka berpakaian lengkap dengan kain batik yang indah, dengan aksesoris yang berkilauan, dengan riasan wajah yang memukau. Namun, di balik kecantikan tersebut, terpancar aura yang menyeramkan, aura yang membuat Rini merasa ngeri. Sebuah pesta pernikahan sedang berlangsung. Para makhluk halus tersebut menari, tertawa, dan makan seolah-olah tidak ada yang aneh. Mereka menari dengan gerakan-gerakan yang lincah dan anggun, tertawa dengan suara-suara yang nyaring dan merdu, dan makan dengan lahap, seolah-olah mereka sedang menikmati hidangan yang paling lezat di dunia. Namun, bagi Rini, pemandangan tersebut sangat mengerikan. Ia terpaku di tempat, jantungnya berdegup kencang, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia merasa seperti sedang berada di dunia lain, dunia yang dipenuhi oleh makhluk-makhluk halus yang menyeramkan. Di tengah kerumunan makhluk halus tersebut, Rini melihat seorang pria berpakaian pengantin Jawa. Pria tersebut tampak gagah dan tampan, namun wajahnya pucat pasi, seperti orang yang sedang sakit keras. Matanya merah menyala, seperti mata setan yang sedang marah. Rambutnya panjang dan terurai, menutupi sebagian wajahnya. Ia tampak seperti pangeran dari dunia lain, pangeran yang tampan, namun jahat. Pria tersebut menoleh, tatapannya bertemu dengan tatapan Rini. Senyum mengerikan terukir di wajahnya, senyum yang membuat Rini merasa ngeri. Senyum tersebut terasa dingin, menusuk, dan membuat bulu kuduknya merinding. Rini merasakan kakinya seperti terkunci di tanah. Ia tidak bisa bergerak, ia tidak bisa berteriak. Ia hanya bisa terpaku di tempat, menatap pria tersebut dengan mata yang terbelalak. Pria tersebut berjalan mendekat, tangannya terulur, seperti hendak meraih Rini. "Mari bergabung dalam pesta pernikahan kami," ucapnya dengan suara berat, suara yang serak dan menakutkan. Suaranya seperti suara yang berasal dari alam gaib, suara yang mampu menggetarkan jiwa. Rini merasakan hawa dingin yang membekukan jiwanya. Hawa dingin tersebut bukan hanya dingin biasa, melainkan dingin yang mampu membekukan darah di tubuhnya. Ia merasa seperti sedang berada di dalam lemari es raksasa. Tubuhnya kaku dan gemetar. Rini berusaha lari, namun terlambat. Tangan pria tersebut mencengkeram pergelangan tangannya dengan kuat. Cengkeramannya sangat kuat, seperti cengkeraman baja. Rini merasakan sakit yang luar biasa, namun ia tidak bisa berteriak, ia tidak bisa melawan. Makhluk-makhluk halus tersebut mulai mendekat, mengelilinginya, seperti hendak mencabik-cabik tubuhnya. Mereka tertawa terbahak-bahak, suara tawa mereka seperti suara setan yang sedang bergembira. Rini merasa putus asa, ia merasa bahwa ia akan mati di tempat tersebut. Tiba-tiba, suara azan subuh berkumandang, memecah kesunyian malam. Suara azan tersebut terdengar begitu lantang, begitu jelas, seolah-olah mampu menembus alam gaib. Pria tersebut mendesis, cengkeramannya mengendur, dan ia melepaskan tangan Rini. Makhluk-makhluk halus tersebut menghilang satu persatu, seperti asap yang tertiup angin. Mereka menghilang dengan cepat, meninggalkan Rini yang tergeletak lemas di tanah. Tubuhnya gemetar hebat. Rini berhasil pulang dengan tubuh menggigil dan demam tinggi. Ia tidak ingat bagaimana ia bisa pulang. Ia hanya ingat bahwa ia terbangun di depan rumahnya. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin. Sejak malam itu, Rini tidak pernah lagi berani keluar rumah. Saat malam satu suro, ia tahu apa yang dilihatnya adalah nyata. Pernikahan gaib di Alas Purwo, Banyuwangi, adalah teror yang tidak akan pernah ia lupakan. Ia menyimpan pengalaman tersebut sebagai rahasia yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Dia hanya bisa berdoa agar tidak pernah lagi mengalami kejadian tersebut. Hawa dingin malam satu suro di Alas Purwo dan bayangan pesta pernikahan gaib itu tetap menjadi mimpi buruk yang menghantuinya hingga akhir hayatnya. Kisah ini menjadi legenda baru di desa Alas Purwo. Peringatan bagi siapapun yang berani menantang misteri malam satu suro. Kalau kalian punya cerita horor dari kampung atau desamu, tulis di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa angkat ke cerita berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan kisah horor asli dan urban legend dari seluruh Indonesia. Sampai jumpa.